Teman-teman, kita mulai ya hari ini kita podcast dengan Dokter Doli Irbantoro yang biasa dipanggil Dokter Oi, benar nggak dok? Betul, ya dok. Dokter Oi ini eh, direktur dari rumah sakit di Batu ya dok ya. Ya, betul. Dok, kita hari ini ngebahas tentang penyakit metabolik dengan pola hidup sehat. Boleh tahu nggak kira-kira kalau di sana dok, di rumah sakit itu penyakit apa ya dok yang paling banyak di sana dok, yang dirawat di sana gitu? Apakah penyakit infeksi atau penyakit apa dok kira-kira dok? Kalau saat ini yang terbanyak justru penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik, penyakit kronis itu ya. Hipertensi dengan komplikasinya, kencing manis dengan komplikasinya, itu yang paling banyak saat ini. Jadinya termasuk dari stroke, jantung, kemudian komplikasi karena kencing manis seperti ulkus diabetes ya, di kaki dan sebagainya seperti itu. Justru yang infeksi tidak dominan ya, kecuali COVID ya. COVID memang masih satu dua dirawat di rumah sakit kami. Gitu. Begitu dok. Itu sebelum apa sesudah COVID masih sama, atau semenjak COVID ya COVID paling banyak, atau memang dari dulu seperti itu? Kalau menurut saya dari dulu memang seperti itu. Jadi penyakit non infeksinya justru paling banyak atau disebut sebagai penyakit tidak menular sekarang ini dibandingkan dengan penyakit menular ya. Kecuali pada kondisi-kondisi KLB ya, seperti contoh demam berdarah, begitu itu baru musiman saja meningkatnya. Tapi yang secara reguler ada di rumah sakit pasti penyakit tidak menular itu, seperti ya tadi saya katakan penyakit-penyakit kronis dari kencing manis dengan segala komplikasinya maupun hipertensi dengan segala komplikasinya itu. Begitu Dokter Itu Henry. justru banyak dok ya. Maksud saya nggak, dari dulu memang seperti itu ya, bukan ada sesuatu terus berubah gitu. Memang dari dulu ya penyakit penyakit yang berhubungan sama metabolik itu. Penyakit metabolik itu apa dok sebenarnya dok? Ya Yang penyakit disebut metabolik. penyakit metabolik. Ya dok. Jadi penyakit metabolik gampangannya saja penyakit yang dipengaruhi oleh pola makan dan pola hidup. Jadi karena itu kemudian berlangsung secara kronis, memang tidak timbul mendadak seperti penyakit infeksi. Itu bedanya dengan penyakit infeksi. Penyakit infeksi terinfeksi sekarang ini, maka dalam waktu 3 sampai 7 hari akan timbul gejala. Sedangkan penyakit metabolik itu terjadinya pelan-pelan karena pengaruh pola hidup itu. Sehingga banyak pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu sendiri atau metabolisme sendiri adalah suatu pengolahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk jadikan energi ataupun zat-zat yang digunakan untuk membangun tubuh kita sendiri atau memperbaiki uh, perbaikan tubuh gitu dok. Gambarannya seperti itu sih. Ini tidak teoritis dok ya, Iya. yang praktis saja Yang dok. paling banyak penyakit metabolik di sana itu apa dok kira-kira? Yang di sana paling banyak, Kalau yang sekarang terbanyak, ini lima terbanyak mungkin. yang terbanyak adalah yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, dok. Jantung Jadi, pembuluh darah itu. iya, serangan jantung, penyakit gagal jantung, stroke, itu yang paling banyak. Kemudian itu sendiri disebabkan biasanya dari diagnosa utamanya itu, kemudian diagnosa sekundernya yang melatar belakangi bisa hipertensi, kencing manis, itu dok. Iya. Hipertensi, kencing manis. Iya. Ini sebenarnya harusnya lebih takut kita dengan penyakit metabolik daripada COVID ya dok. Harusnya. Harusnya demikian, karena sebenarnya dari WHO bahkan saya pernah juga mendengar dari Ketua Tim COVID Jawa Timur yang kebetulan Direktur Rumah Sakit Dr. Stomo itu mengatakan Hmm. sebenarnya untuk COVID sendiri yang meninggal untuk COVID murni COVID itu sangat sedikit, tapi yang banyak adalah karena komorbidnya, komorbidnya itu adalah penyakit-penyakit kronis itu, jadi itu dok. Dan banyak orang tidak menyadari kalau dia menderita penyakit kronis, dok.
Contoh, pernah saya pengalaman ketika praktek dulu itu di desa kan, saya ini di Kota Batu, namanya Kota Batu tapi penduduknya banyak di desa kan jadinya. Nah, ada pasien datang usia-usia yang tua gitu ya, Bu ya, didampingi dengan orang yang juga sama-sama tuanya. Ketika saya periksa, satunya tensinya itu tinggi, 170/100 begitu ya. Saya periksa dengan keluhan nyeri kepala dan sebagainya itu. Lalu teman sebelahnya katakan, jadi yang mengantar itu mengatakan, Allah, tensi segitu aja ada keluhan. Kemarin tensiku 200 saja nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada keluhan. Jadi tidak menyadari bahwa itu tidak menyadari bahwa itu suatu penyakit sebenarnya. Suatu yang perlu diatasi. Nah, ini kesadaran-kesadaran seperti ini yang banyak terjadi di masyarakat. Gula darah saya sendiri saja, juga sebagai dokter dulu itu juga tidak menyadari. Saya dulu prediabetes kan. Gula darah saya sudah 140, 160. Saya katakan, ini masih belum lah, belum kencing manis ya. Jadi ya, dengan tenang aja. Jadi begitu dok. Jadi itu yang mengakibatkan banyak yang akhirnya dirawat. Dan bahkan sekarang ini level severity atau kegawatannya juga meningkat. Jadi hunian di ICU juga akhirnya kebutuhan ICU, kebutuhan ruang intensif juga meningkat di rumah sakit. Begitu dok. Kalau untuk ini kita ngomong yang jelek ya dok ya. Kalau biasanya penyebab kematian paling banyak itu apa dok? Kalau kira-kira di rumah sakit. Cancer gimana dok? Cancer kebetulan di rumah sakit kami belum ada kemoterapi. Kami hanya merawat pasien-pasien yang justru cenderung ke arah paliatif ya. Kami sendiri kebetulan rumah sakit kami ada program palliative care yang lebih banyak home care begitu itu. Sampai sekarang tim kami merasa kewalahan karena jumlah pasien yang harus dikunjungi untuk home care karena paliatif ini lebih mengarah pada cancer terus bertambah. Jadi ya. Nah, kalau cancer ini terus bertambah ya. Sesuai dengan gambaran Kemenkes, ada 3 penyakit tak menular yang sangat tinggi, yaitu penyakit jantung, kemudian kanker, stroke, dan gagal ginjal. Ya. Jadi ini gambarannya sama dengan di rumah sakit kami juga. Jadi penyakit jantung banyak ya. Tadi kanker ternyata karena kami tidak merawat kanker, hanya palliative care. Palliatif itu ketika kondisi sudah end state, itu juga terus meningkat. Kemudian stroke sendiri juga terus bertambah, ya. Dan gagal ginjal itu juga terus bertambah dan kebutuhan untuk hemodialisis juga terus bertambah. Ini kewalahan sebenarnya rumah sakit terhadap kebutuhan terapi gagal ginjal itu. Nah, itu yang banyak sih dok. Gitu ya. Jantung, hipertensi, gagal ginjal, diabetes, stroke, cancer. Apakah semua itu ada hubungan sama pola hidup, kebiasaan atau turunan dok? Nah ini dok, kalau saya sekali pelajari banyak sekali orang mengatakan bahwa bahkan dokter-dokter sendiri masih pada konotasi bahwa penyakit-penyakit itu adalah penyakit keturunan. Jadi ya, kalau saya sangat tidak setuju dengan kondisi itu dipengaruhi karena pola hidup. Yang diturunkan itu pola hidupnya. Jadi bukan penyakitnya sebenarnya. Jadi karena meniru, tanda kutip, bukan diturunkan secara genetically enggak, tetapi anak meniru orang tuanya gitu. Jadi pola-pola hidup itu, jadi kalau menurut saya disebabkan karena pola hidup dan termasuk di dalamnya adalah pola makan yang salah. Makin kesini artinya makin hari makin salah lah pola hidup dan pola makan itu. Itu yang saya amati dong. Jadi kalau kita benarkan pola hidup atau kebiasaan hidup kita, kebiasaan makan, itu bisa dok kira-kira diperbaiki. Karena ini kan termasuk yang ya banyak ya di Indonesia. Di Indonesia banyak, Indonesia juga peringkatnya lumayan tinggi ya kalau di dunia untuk penyakit metabolik gitu. Jadi bisa nggak kira-kira itu diperbaiki dok dengan pola hidup saja gitu?
Eh, sangat bisa karena penyebabnya karena kalau sebenarnya kita harus menterapi pasien ya kan. Kalau saya berpendapat harus terapi pada penyebabnya, bukan dengan simptomatik ya gejala-gejalanya, tetapi penyebabnya. Penyebabnya adalah pola hidup dan pola makan jadinya. Selain sebagai dokter, saya juga sebagai pasien juga mengalaminya, Dok. Jadi Hmm. saya sendiri juga latar belakangnya hipertensi, prediabetes, obesitas, ya. Dan saya pada waktu hipertensi dulu sangat khawatir saya karena saya baca sendiri ya, karena saya dokter saya melihat sendiri, saya itu hipertensi yang diastolik ya, yang bawahnya yang tinggi. Jadi tensi saya 100, 110, atasnya itu sorry, yang atasnya 150, 140, sedangkan bawahnya itu kecantol di 100. Dan itu dia hipertensi diastolik ya, hipertensi yang tensi bawahnya yang cenderung tinggi. Nah, itu justru berbahaya karena jantung tanda kutip relatif tidak istirahat. Jadinya tidak kondisi resting, tegang terus. Dan itu berbahaya sekali. Dan saya baca sendiri, maka solusinya yang tepat itu adalah mengubah pola hidup. Jadi harus exercise, kemudian menurunkan berat badan, mencegah obesitas, itu terapinya. Dan sebelum saya menemukan atau mendapatkan perubahan dengan ketofastosis yang saya lakukan sekarang ini, saya juga stres karena saya tidak bisa diet. Jadi saya tidak bisa mengatur puasa saja, saya tidak pernah bisa ya. Jadi diet itu sulit sekali bagi saya. Dan ternyata ketika saya mengubah pola hidup dan pola makan tadi itu termasuk exercise secara rutin, ternyata bisa turun. Dan bahkan dulu ketika saya belum berubah itu, saya sudah minum obat-obatan lisinopril, amlodipin, bisoprolol, itu kan obat-obat yang untuk mengurangi denyut jantung juga. Selain hipertensi, denyut jantung saya cenderung tinggi, jadi denyut jantung di rata-rata 100 gitu itu. Nah itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Nah ini yang ya kebetulan saya sebagai dokter saya menyadari itu. Sempat frustasi dok, karena bagaimana saya bisa menurunkan berat badan, ternyata harus olahraga dan diet, dan dua itu yang saya nggak bisa pada waktu itu dok. Jadi ya, nah itu dok. Jadi menurut saya sangat bisa diubah. Jadi bahkan sekarang saya bisa lepas obat sama sekali. Jadi ya, Lepas obat. tensi normal, iya. Itu Begitu dokter dok. lepas obat sendiri atau ngobatin sendiri atau berobat juga? Saya obati sendiri dok, itu yang salah. Saya obati sendiri karena saya tahu saya malu, bahkan terhadap istri saya saja saya tutupi obat itu saya simpan di kantor. Kebetulan kan di Sinopril, amlodipin, bisoprolol itu kan minumnya 1 kali 1 kan, sehari 1. Jadi nggak perlu sore, jadi pada waktu di kantor saya minum obat. Tapi dok, Jadi ini kan diabetes kita itu saya baca-baca, saya Google ya, nggak tahu benar apa enggak, itu kita nomor 5 terbesar di seluruh dunia. Bahkan untuk prediabetes, jadi ya sudah mengarah diabetes, justru kita nomor 3 terbesar. Nggak tahu saya salah nggak input saya gitu ya, prediabetes jadi dan kalau nggak salah dokter kan punya channel YouTube juga, itu pernah bilang diabetes itu ibunya penyakit. Itu gimana dok maksudnya? Kenapa diabetes jadi ibunya dari semua penyakit-penyakit yang kita bicarakan, hipertensi, gagal ginjal, gimana dok? Cancer. ya, jadi kencing manis itu benar dok, urutan yang kelima dari seluruh dunia di Indonesia dari IDF. Saya lupa tahun berapa terakhir, 2019 kalau nggak salah itu memang nomor 2019. 5. Iya, Udah berapa juta ya kita di Indonesia? sudah tinggi. Tinggi bahkan nanti diperkirakan tahun 2030 itu sekitar 60 juta penduduk Indonesia akan menderita diabetes ya. Kalau prediabetesnya sudah sangat banyak sekali. Karena saya sendiri juga tidak, contoh tadi saya tidak menyadari kalau saya sendiri prediabetes ya, padahal dokter ya. Nah, banyak sekali di Indonesia itu seperti contoh saja lah. Sekarang ini sepertiga penduduk Indonesia itu, bahkan 37%, data terakhir 2000 berapa itu 2016 atau 2017 ya itu mengalami obesitas sentral, dan itu adalah salah satu tanda
sindrom metabolik ya, dan itu akan Obesitas mengarah mental pada itu yang perutnya buncit ya dok ya, atau gimana? buncit, perut buncit. Jadi obesitas sekarang ini orang seringkali, saya membahas dulu obesitas dok ya, karena nanti menuju ke Iya. sana itu. Jadi obesitas seringkali orang melihat pada obesitas secara keseluruhan gemuk di mana-mana gitu, tapi sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah harus diamati adalah obesitas sentral, obesitas di perut itu. Jadi kalau saya seringkali katakan laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm untuk lingkar perutnya, perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm untuk perutnya, maka itu yang berbahaya karena itu akan menuju ke penyakit-penyakit kronis yang terlebih lagi adalah kencing manis. Kencing manis itu adalah ibu dari segala, induk dari segala penyakit karena komplikasinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau ujung rambut itu ketombe gitu itu, dan ini saya alami, dan bahkan saya juga dulu sudah kencing manis karena saya tidak mengontrol gula darah secara rutin. Kalau saya kontrol itu, saya cek gula darah saya masih 140, 160, tapi di atas ini sering ketombe dok. Jadi pada waktu itu. Dan terbukti ketika gula darah saya sekarang saya kontrol dengan pola hidup yang baik ini, gula darah saya di bawah 100 begitu, saya tidak ada ketombe sama sekali. Pada waktu itu saya pikir karena kesalahan sampo dan sebagainya. Ternyata setelah saya kontrol gula gitu itu hilang itu ketombe, nggak pernah ketombe lagi. Jadi ya. Nah, jadi dari ujung rambut ini bisa ketombe kerontokan, kemudian turun lagi di otak ini, stroke itu bisa disebabkan karena kencing manis, dan bahkan beberapa literatur mengatakan Alzheimer, demensia itu sebagai DM tipe 3, kencing manis tipe 3 ya, dari otak. Jadi ya. Kemudian turun lagi katarak. Katarak akhirnya menyebabkan retinopati, kebutaan di mata. Dan di Indonesia kebutaan yang terbanyak juga tertinggi penyebabnya adalah karena kencing manis jadinya. Dan ibu saya sendiri mengalaminya dok. Sekarang ini operasi gagal karena ternyata retinanya sudah tidak berfungsi. Ya, ibu saya kencing manis. Jadi itu. Nah itu yang karena pola hidupnya. Jadi itu penyebabnya dari mata. Ya, katarak dan retinopati namanya gagal retina. Kemudian turun lagi, ini komplikasi kencing manis saya bahas ya. Turun lagi di mulut. Sering terjadi gangguan gigi ya, jadi gigi berlubang, karies dentis, karies gigi, kemudian bisa timbul jamur dan bahkan sariawan. Ya, saya bahkan sekarang ini saya lupa sariawan. Kalau dulu sebelum masih obesitas dan prediabetes dan sebagainya dulu itu sebelum mengubah pola hidup, saya sering kali sariawan. Ya, sedikit-sedikit sariawan. Vitamin C itu saya konsumsi hampir tiap hari. Jadi ya, untuk mencegah sariawan itu. Tapi sekarang saya tidak konsumsi vitamin C ya. Kemudian sekarang sariawan sudah lupa ya. Kalau kegigit pun juga sudah kadang-kadang timbul sariawan karena kegigit kan, insiden itu. Tapi 1-2 hari sudah hilang dan tidak merasa sakit lagi. Itu bukti bahwa bagaimana gula itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian turun lagi ke dada, di rongga dada, itu jantung, bisa terjadi dilatasi pembesaran jantung tanpa gejala apapun, tapi tiba-tiba gagal jantung. Kemudian koroner, penyakit jantung koroner, ya. Lalu paru-paru. Nah, salah satunya adalah penyakit TBC juga sering muncul pada pasien-pasien kencing manis karena daya tahan tubuhnya rendah pada pasien-pasien kencing manis itu dan mudah terserang TBC. Dan bahkan COVID kemarin itu juga mudah, orang yang kencing manis mudah terkena COVID, resiko tinggi, gagal nafas jadinya. Kemudian turun lagi yang terbanyak juga adalah ke lambung. Ya. Jadi lambung itu namanya gastropati, gagal gangguan di lambung, GERD, penyakit asam lambung. Itu sendiri juga penyebabnya adalah kencing manis. Kemudian turun lagi pasti pankreasnya terganggu, liver, pada penyakit DM itu ada hubungannya dengan fatty liver, perlemakan hati, ya. Jadi itu yang, dan perlemakan hati menyebabkan kencing manis juga. Jadi ya, gagal ginjal.
gagal ginjal terbanyak itu adalah karena kencing manis. Ya, ini yang saya grupnya adalah kalau orang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda, jangan sampai gagal ginjal atau gagal jantung karena nggak ada suksesnya sama sekali itu. Jadi begitu gagal ginjal terus jadi ya hati-hati progresif terus jadi ya gagal harus cuci darah dan sebagainya. Nah, turun lagi bagian organ seksual itu juga disfungsi ereksi juga penyebab terbanyaknya juga karena penyakit metabolisme terutama kencing manis ya. Pada bahaya dok. Iya ya pada laki-laki tetap disfungsi ereksi pada laki-laki iya itu ya. Terus kemudian pada perempuan adalah PCOS ya, Polycystic Ovarium Syndrome ya. Iya. Dan itu terjadi kekacauan, sulit punya keturunan, kemudian menstruasi tidak teratur, gangguan hormonal dan sebagainya. Lalu turun lagi di bagian kaki, biasanya tertimbul luka di kaki yang orang sering mengatakan bahwa ini kencing manis tipe basah karena nggak sembuh-sembuh ya. Nah itulah jadi ujung rambut sama ujung kaki itu semua bisa terkena, bahkan hipertensi sendiri juga bisa sebagai komplikasi dari kencing manis. Kalau ada penderita kencing manis dan hipertensi gabungan di dua-duanya, maka itu yang berbahaya sekali. 30% penderitanya bisa mati mendadak namanya. Jadi serangan jantung tapi tidak terasa. Ya. Silent killer bener-bener kalau dua penyakit ini hipertensi dan kencing manis bergabung itu loh. Jadi karena itu saya menyebutnya sebagai induk dari segala penyakit. Dan repotnya lagi ketika masuk ke rumah sakit yang didiagnosa adalah akibat dari kencing manisnya itu. Karena itu kencing manis menduduki kalau nggak salah dari secara nasional hanya ranking 6 untuk level penyakitnya. Tadi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kanker itu yang menduduki pertama karena itu yang muncul. Padahal sebenarnya underlying atau dibalik itu ada peran dari kencing manis. Ya. Bahkan kanker sendiri sangat erat hubungannya dengan kencing manis. Jadi ya. Nah, itulah sebenarnya hati-hati dalam ketika kita terdiagnosa atau terindikasi kencing manis. Itu dok. Ya jadi berarti ibu atau induk tuh nggak selamanya baik ya dok? Iya. Ini yang jahatnya. Dan betul dok. Dan benar-benar ibu yang rendah hati, dia tidak mau muncul. Dok. Jadi di balik itu nggak mau menyombongkan diri dia. Nggak mau nomor 1, nggak mau. Jadi oke, nomor 6 gitu itu. Ya begitu gitu, disfungsi ereksi baru ketahuan itu latar belakangnya gitu. Yang muncul dia nggak muncul duluan gitu. Betul. Bahkan kencing manis itu seringkali kebetulan dok ketemunya. Jadi ya gitu. Tiba-tiba pingsan, diperiksa apa ini penyebabnya ya karena pola hidup dan pola makan yang salah. Jadi ya. Kencing manis atau diabetes itu penyebabnya karena pola hidup sama pola makan. Pola hidup itu gimana dok? Kok bisa dok? Atau pola makan? Oh sebenarnya gini, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa mungkin banyak dokter atau teman-teman dokter sudah tahu ya bahwa tipe kencing manis ada beberapa ya. Yang terbanyak yang disebutkan tipe 1 itu tipe 1 karena tergantung insulin. Biasanya memang ini genetik ya. Genetik itu bisa karena bawaan, bisa juga bawaan ya, artinya kongenital, terjadi gangguan di pankreasnya, produksinya, insulinnya rendah memang. Ini yang terjadi biasanya muncul sejak kecil, ya, bukan karena pola hidup kalau yang tipe 1 ini. Kemudian tipe 2 karena insulin resisten, insulinnya cukup, ya, tetapi karena pola hidup, karena obesitas dan sebagainya, pola hidup dan pola makan yang salah, akibatnya terjadi pola DM tipe 2 ini. Kemudian pada ibu hamil bisa juga terjadi. Ya. Nah, yang terbanyak menurut apa yang saya pelajari, 95%, minimal 95% adalah tipe 2. Tipe di mana sebenarnya insulinnya cukup, tetapi terjadi tidak berfungsi dengan baik insulinnya. Nah, tipe 2 ini disebabkan karena pola hidup dan pola makan yang salah. Tadi itu dok. Karena itu, jadi
banyak makan karbohidrat terutama, tidak bergerak, ya, kurang bergerak. Itu kan digunakan untuk energi, untuk bergerak, tapi pada kenyataan tidak bergerak itu, dok. Jadi ya. Tadi pertanyaan dokter apa, dok? Saya sampai lupa, dok. Pola hidup sama pola makan. Pola hidup seperti apa yang bikin gula darah naik, dan pola makan tadi barusan dokter bilang karbohidrat sama gula. Jadi orang kan biasanya kan, oh saya Ya, udah nggak yang manis-manis gitu. Tapi mungkin kan orang nggak tahu bahwa yang nggak cuma yang manis naikin gula, dok. ya, ya. Betul, dok. Jadi orang nggak paham bahwa dikiranya gula itu hanya yang manis-manis saja sumbernya, tetapi sumber ke gula itu adalah karbohidrat. Segala sesuatu dari karbohidrat itu pasti diubah menjadi gula di dalam tubuh kita, ya. Kita tidak makan manis, contoh hanya makan nasi saja, dipikir nasi itu tidak manis. Sebenarnya nasi itu akan manis kalau kita benar-benar mengunyahnya lama, ya. Itu akan terasa manis. Mengunyah 33 kali misalnya, tadi ya orang katakan kunyahlah sebanyak mungkin, selembut mungkin. Itu akan terasa manis. Itu buktikan bahwa karbohidrat dalam hal ini nasi itu mengandung gula. Jadi dan orang tidak menyadari, saya sudah tidak minum manis atau mengurangi yang manis-manis tadi, tapi tetap konsumsi karbohidrat yang tinggi, roti, ya, kemudian ya junk food banyak itu, ya, dan semua golongan karbohidrat, nasi, mie, ya, jagung, kentang, ya, segala sesuatu yang seperti itu, makanan pokok itu mengandung gula, karbohidrat semuanya. Dan oh ya, ini yang menjadi bahaya juga bagi kita adalah makan nasi lauknya mie, dok. Ya kan? Jadi itu kan banyak sekarang mie sebagai lauk loh. Jadi nah, itu double karbohidratnya, double killer itu. Bahkan pernah saya baca juga untuk mie instan yang porsi jumbo itu 2 kali porsi nasi sebenarnya kalorinya. Nah, itu yang salah. Jadi tidak dipahami. Menurut saya karbohidrat itu adalah sumber energi. Dia dipakai di dalam tubuh kita hanya energi saja. Karena itu kalau kita makan banyak karbohidrat, sebaiknya kita banyak bergerak. Ya. Dan maaf ya, kalau kita makannya banyak karbohidrat, sebaiknya Anda melakukan aktivitas seperti bekerja di lapangan, bukan sebagai pekerja kantoran. Jadi karena energinya harus banyak digunakan, dibuang. Kalau tidak akan disimpan dan diubah menjadi lemak. Karena itu mungkin banyak sadari, saya tidak makan banyak lemak, tapi mengapa tubuh saya berlemak alias obesitas. Jadi itu awal dari penyakit kencing manis itu tadinya. Ya itu, dok. Nah, begitu, dok. Jadi kesalahannya di pengertian pola diet tadi itu, ya. Dan ini sharing saja, dok, ya. Ini pengalaman saya. Saya dulu waktu sekolah dokter, saya paling nggak suka dengan ilmu gizi, dok. Karena ilmu gizi itu hitung-hitungan, ngapalkan jenis dan sebagainya. Ini untuk apa sih? Saya juga nggak ngerti itu. Waktu itu saya nggak mau. Saya lebih senang ilmu yang mengarah pada pengobatan, gejala klinis dan sebagainya daripada gizi, dok. Ya, semoga nggak banyak dokter yang seperti saya. Nggak senang dengan ilmu gizi. Padahal gizi ternyata sangat penting sekali, dok. Itu. Jadi kalau kita ganti nasi, misalnya kita sudah ada keturunan. Putus-putus ya. Bagaimana, dok? Iya, dok. Kalau misalnya kita sudah ada keturunan diabetes, dok, kemudian kita ada kecenderungan untuk diabetes, dari laboratorium sudah ada kemungkinan sudah mulai obesitas gitu. Itu kalau nasi kita ganti, dok, sama kentang, sama ubi, itu aman nggak, dok? Atau sama aja?
Kalau menurut saya eh, kencing manis ya. Kalau saya bicara masalah kencing manis atau obesitas atau kencing manis saja lah ya. Itu yang terbanyak tadi saya sebutkan 95% karena pola hidup dan pola makan. Jadi masukan karbohidratnya terlalu banyak. Jadi penyebabnya adalah karbohidrat. Selama kita masih konsumsi karbohidrat tinggi, ya dalam hal ini makanan-makanan pokok tadi itu, maka sangat sulit sekali mengontrol gula darah. Ya. Terbukti dari pasien kencing manis, ya, yang mendapatkan terapi, ini dari bukunya Perkeni ya, Persatuan Endokrinologi, Kedokteran Endokrinologi Indonesia, itu mengatakan yang berhasil terkontrol itu hanya sepertiga saja. Jadi 2/3 itu tidak bisa terkontrol gula darahnya. Mengapa? Karena ada satu salah pola diet itu. Jadi ya, dan dari dokter kencing manis sendiri, endokrin itu mengatakan bahwa terapi kencing manis itu dietnya. Yang kedua exercise, baru ketiga itu baru obat-obatan. Obat-obatan tidak bisa menggantikan dua hal yang pertama tadi itu. Lalu sekarang saya soroti adalah mengapa banyak gagalnya juga ketika sudah diatur pola makannya, pola dietnya tadi itu, tapi banyak yang gagal. Karena itu sangat sulit sekali. Logikanya kalau ternyata karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita dan diubah menjadi gula darah ya, itu selalu akan memicu insulin ya. Dan itu akan menyebabkan pembakaran lemak berhenti. Ya. Kemudian berusaha dimasukkan. Padahal insulinnya sendiri sudah tidak sensitif. Ya, gula masuk tetap. Karena itu seharusnya dibatasi gulanya. Jadi bukan diganti dengan nasi, diganti kentang, diganti dengan jagung. Dua-duanya sama saja. Itu adalah karbohidrat. Juga bisa meningkatkan karbohidrat. Dan satu kelemahannya, orang kencing manis itu justru diminta, ini saya menyoroti kritisi untuk itu ya, sekali lagi opini saya, bahwa orang kencing manis itu dietnya tetap dengan karbohidrat, kemudian makannya sedikit-sedikit tapi sering. Ya. Contoh saja pagi sarapan, kemudian nanti ada selingan kentang atau bahkan pisang yang di godok gitu ya. Jadi itu cemilan gitu itu. Justru ketika kita sering makan karbohidrat, insulin naik, kemudian dia menurunkan kadar gula secepatnya, akibatnya terasa lapar lagi. Ya. Kemudian frekuensi makan sering, otomatis insulin sering keluar. Dan insulin yang sering keluar ke dalam tubuh kita, maka akan memperparah kencing manisnya, insulin resisten, insulin yang tidak berfungsi, yang keluar terus, itu akan berbahaya bagi organ-organ yang lainnya. Nah ini yang menyebabkan menurut saya, inilah penyebabnya mengapa kegagalan terapi DN di Indonesia ini maksimal hanya sepertiga saja yang berhasil terkontrol gula darahnya. Itu pun dengan obat-obatan dan insulin, suntikan insulin dari luar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan adalah benar-benar menurunkan serendah mungkin karbohidrat itu. Jadi dalam konsumsi makanan itu. Jadi ya. Dan itu perlu dipikirkan oleh ahli-ahli endokrin. Jadi. Ya, tapi dok, kalau kita nggak makan karbo, berarti kan gula kita kan rendah dok. Nggak bahaya dok. Kan nanti kalau gula darah rendah, hipoglikemi, kita jadi pingsan kan. Banyak orang, aduh nggak makan nasi, rasanya belum makan, masih lemes gitu dok. Gimana caranya dok supaya kita gula darah tetap stabil, tapi kita nggak hipoglikemi istilahnya dok, kalau orang biasa bilang. Ya. Ya dok, jadi memang ini yang perlu treatment, perlu dikawal dengan orang-orang yang sudah berpengalaman untuk terutama ketofastosis ya, di mana orang-orang ketofastosis itu orang-orang yang sudah tidak mengandalkan gula sebagai bahan bakarnya.
Nah, bagi penderita kencing manis, kalau memang ini terutama penderita kencing manis ya, perlu adaptasi, pengurangannya bertahap jadinya. Nah, Bertahap ya. bertahap, jadi tidak bisa secara langsung. Jadi saya juga tidak mengatakan bahwa harus langsung stop obat, tidak ya, tapi bertahap. Jadi ya. Nah, yang paling baik kalau memang ingin benar-benar berhasil dalam kontrol gula darah pada penderita kencing manis itu memang harus ada alat gula darahnya dan mengetahui tanda-tanda hipoglikemi itu sendiri, ya. Jadi yang pertama tipsnya adalah melakukan secara bertahap. Jadi kurangi karbohidrat, kemudian lakukan jangan terlalu sering makan, frekuensi makannya dikurangi, jadinya, dan itu pun bertahap jadinya. Dan mengetahui kapan ada tanda-tanda hipoglikemi tadi itu, ya. Biasanya kan keringat dingin, merasa lemas, seperti pingsan, gitu-itu ya. Kalau itu Dan gimana, kalau bisa Dok? memang Langsung minum manis atau gimana? ya Kalau kalau tak ada begitu tanda-tanda. terpaksa memang minum manis waktu itu karena tubuh belum bisa mengakses lemak untuk sebagai sumber energinya. Karena Bertahap ya, saran Dok ya. saya bertahap jadinya itu. Jadi saran saya untuk ini opini saya ya, Dok. Jadi untuk orang yang kencing manis melakukan ketofastosis misalnya sebagai solusinya atau diet keto itu, maka coba bukan pada puasanya dulu, tetapi bagaimana mengubah dari konsumsi karbohidratnya menjadi ke konsumsi yang rendah karbohidrat, sangat rendah karbohidrat. Jadi ya, itu dulu. Kemudian Jangan puasa dulu ya. karena iya dan otomatis kan begini, kalau kalau kita ini makannya adalah yang hewani, ya lemak dan protein, ya lemaknya cukup itu, maka lebih cepat kenyang, ya dan tidak mudah lapar. Akibatnya kita tidak menjadi ingin makan kan jadinya. Dan otomatis bertahap akan menjadi puasa juga. Yang awalnya orang modern sekarang ini makannya 6 kali loh dok. Jadi pagi sarapan ya. Terus kemudian Iya, jam 10 makan snack dulu lah ya. Padahal 3 jam sekali. kalorinya juga sama. Terus kemudian jam 12 makan lagi. Jam 3 snack lagi. Mau pulang kantor misalnya jam 6 sore makan lagi, sebelum tidur snack lagi 6 kali. Jadi ya, dan itu yang merusak tubuh. Jadi ya karena itu ketika mengurangi frekuensi makan secara bertahap, maka kita sudah melakukan IF sebenarnya, intermittent fasting, dan makin lama diperpanjang kalau bisa 16 jam puasa, kemudian 8 jam waktunya makan. Jadi itu jendela Jam makannya. 12 Dan itu akan sampai jam meningkatkan. 8 kira-kira gitu, Iya, Dok ya. iya, betul. Iya, Betul, tapi Dok. tapi Jadi dari itu. sekolah udah begitu, Dok. Dari TK udah disiapin, Dok. Cemilannya, makan paginya. Tapi sebenarnya eh, tanpa sadar sebenarnya anak-anak itu nggak suka loh sarapan itu. Jadi dipaksa, Kemudian Dok ya. sarapannya sebenarnya, iya sarapannya jam 10 sebenarnya bagi anak-anak itu. Dan bener loh, anak saya amati jam istirahatnya jam berapa? Jam 10. Bener-bener. Ya. Dan sejak saya ikut ketofastosis ini, anak saya juga mengikutinya, maksudnya belum belum full ya. Itu pun tidak pernah sarapan, tidak menjadi masalah, dan sarapannya kami bekali ataupun ada apa namanya catering di sekolah itu jam 10 waktunya makan jadinya, dan sehat jadinya. Dan cuma orang tua saja yang memaksakannya sarapan itu. Ya Dan karena orang sekarang tuanya kalau nggak makan pusing, Dok. Jadi dianggap anaknya juga bakalan pusing. ya karena kebiasaan saja. Jadi sebenarnya kalau secara ilmu hormonnya ya, maka pagi itu kita sudah disiapkan untuk tidak sarapan karena tubuh ini sudah mengeluarkan kortisol kan yang mengubah membantu gluconeogenesis, artinya pembentukan gula di dalam tubuh kita. Nah ini yang menjadi satu tadi sebabkan gula tidak akan nol di dalam tubuh kita meskipun kita tidak makan gula, karena tubuh bisa memproduksi gula itu jadinya. Gula itu sendiri dari apa? Dari lemak, dari protein yang ada dalam tubuh kita. Dan itu sudah disiapkan pagi hari
oleh tubuh kita secara alami dan untuk bergerak, untuk beraktivitas di pagi hari sampai pada siang harinya kita makan itu. Nah, itu yang tidak pernah saya pelajari, itu fisiologi banget sebenarnya di dalam dunia kedokteran, cuma tidak menjadi Basic ya, Dok, ya. perhatian. Basic sekali. Iya. Dan itu Dok, mungkin dokter juga mengalaminya ya. Kita dulu waktu sekolah dokter dulu paling nggak seneng dengan ilmu basic kan. Pinginnya langsung mengobati lah ya. Bahkan seneng sekali ketika masih di semester awal diajak bakti sosial pengobatan, itu sangat seneng sekali karena beranggapan bahwa inilah dokter sesungguhnya. Ketika mempelajari basic fisiologi dan sebagainya, sangat apa ini untuk apa juga gitu ya. Padahal ternyata setelah sekarang ini menjadi penting jadinya. Itu Dok. Saya itu kan sering kalau misalnya pasien operasi kan saya cek laboratorium Dok. Kadang-kadang saya lihat orangnya berat badannya ideal dan badannya bagus Dok. Badannya bagus, terus dia rajin olahraga, bisa sejam sehari olahraga. Tapi HbA1c-nya bisa tinggi. Jadi gula darahnya bisa tinggi. Itu kenapa Dok ya? Padahal artinya kan makannya, saya nggak tahu makannya ya Dok. Yeah. Makanya dijaga, makanya badannya jadi ideal dan dia rajin olahraga. Tapi gula darah bisa tinggi, kenapa Dok? Tadi dokter bilang ada pola makan dan pola hidup. Seperti apa Dok maksudnya? Pola hidup. Ya kalau mengenai itu, kalau HbA1c tinggi berarti kan ada glikasi ya, ada penempelan gula di dalam sel darah merahnya jadinya. Nah, yang bisa dipastikan satu, konsumsi kemungkinan besar adalah konsumsi karbohidratnya juga sangat tinggi ya. Meskipun nanti dipakai olahraga, tetapi lebih daripada yang digunakan itu. Kemudian yang kedua, apakah ada produksi gula yang juga cukup tinggi di dalam internalnya? Karena juga orang-orang yang fitness itu kan ada yang menggunakan obat-obatan kortikosteroid segala. Dan itu menyebabkan mobilisasi dari gula juga untuk menempel di sel darah merah. Ya. HbA1c memang valid sekali untuk mengidentifikasi bagaimana kadar gula di dalam tubuh seseorang. Jadinya. Kemudian stres. Olahraga yang berlebihan juga menimbulkan stres ya. Jadi karena itu harus balance seperti itu juga. Iya, stres tubuhnya ketika berlebihan menggunakannya. Apalagi kalau ternyata dia bukan atlet yang profesional. Kalau atlet profesional sendiri selalu ada pengaturan kan. Selain di-push fisiknya, dia juga ada istirahatnya. Ya. Saya ingat benar seperti Ronaldo kemarin kan mengeluh pindah rumah itu gara-gara dia berisik, tidak bisa istirahat gitu kan di Manchester waktu itu. Saya jadi ingat bahwa kebutuhan tidur pun juga sangat tinggi, sangat perlu. Jadi stres sendiri bisa menimbulkan tadi itu mobilisasi gula juga menjadi tinggi. Jadi ya. Karena stres pada waktu zaman-zaman purba dulu itu kan untuk bergerak, fight or flight ya. Jadi bertarung atau berlari, menghindar gitu. Ya. Di dalam otak kita ketika ada stres, maka produksi gula juga menjadi tinggi. Jadi ya. Dan itu yang bisa masuk nempel kalau terus-terusan secara kronis, akibatnya ya mungkin itu penyebabnya adalah HbA1c-nya menjadi tinggi juga. Jadi ya. Itu Dok. Jadi nggak bisa kan, kadang-kadang kan ada prinsip makan aja semua, mau Indomie, mau semua dimakan, yang penting olahraga kan Dok. Tapi bisa jadi memang badannya bagus, nggak gemuk, tapi badannya stres ya Dok ya. Karena perlengketan gula darah dengan hemoglobin, belum lagi dengan, jadi nggak cuma makan ya Dok ya. Jadi stres juga penting benerin ya Dok. Betul. Karena itu sebenarnya yang saya mengikuti pola hidup ketofastosis kan, sebenarnya ada 5 pilarnya. 5, jadi yang pertama adalah bagaimana pola pikir kita ini jadi mind management, dan bahkan di kelompok ketofastosis Indonesia itu dikatakan 60% perannya. Ya. Kemudian kedua adalah bagaimana intermittent fasting, mulai melakukan puasa. Lalu dengan dietnya, low carb diet. Ya. Yang berikutnya adalah olahraga, exercise secara teratur ya. Jadi harus tahu bagaimana kapan berhentinya.
jangan egonya yang dituruti. Dan yang berikutnya adalah tidur yang cukup 6-8 jam per harinya. Dan yang tadi nomor 1 stres itu berhubungan dengan nomor 5 yaitu tidur tadi itu. Selain kuantitasnya 6-8 jam per hari, juga kualitasnya. Jadi kadang-kadang tidur dengan sering mimpi, ya itu biasanya lagi stres. Karena mimpi itu kan rapid eye movement, jadi tidur yang tidak dalam. Padahal dibutuhkan ada tidur yang nyenyak, yang dalam itu. Itu kalau stresnya kronis, maka tadi saya katakan kortisolnya naik, dan itu akan memproduksi gula di dalam tubuh juga menjadi tinggi jadinya. Nah itu dok, jadi keseimbangan itu yang penting. Jadi pola hidup itu juga di dalamnya adalah pola gerak dan pola istirahat yang seimbang, begitu dok. Seimbang. Iya. Iya dok. Jadi gimana dok? Kira-kira penyakit diabetes atau metabolik itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok tanpa obat? Nantinya, kalau sekarang kan lah, kalau misalnya lagi dibutuhkan, lagi tinggi gula darah ya wajar ya dok ya minum obat. Kalau minum obat kolesterol juga, hipertensi. Tapi nantinya ke depan ya dengan pola hidup yang seimbang tadi, kira-kira bisa nggak sih tanpa obat dok? Sangat bisa, ya. Jadi saya katakan tadi 95% lebih disebabkan karena pola hidup dan pola makan. Kalau kita mengatasi akar masalahnya itu, maka kita tidak perlu lagi membutuhkan obat-obatan. Di awal memang kita masih membutuhkan obat-obatan untuk adaptasi itu, membantu adaptasinya. Jadi ya, ketika diubah pola hidup dan pola makan tadi itu dengan keseimbangan tadi ya, ya jadi ya, dan termasuk di dalamnya mengatasi stresnya, manajemen stres itu, maka tidak perlu lagi obat-obatan. Seingat saya pada waktu dulu saya mau lulus juga diingatkan bahwa pola untuk penanganan penyakit yang tidak menular atau penyakit kronis itu yang pertama adalah edukasi, memahami penyebabnya apa, ya, mengedukasi pasien penyebabnya apa dan sebagainya. Lalu kedua adalah bagaimana pola dietnya, lalu exercise olahraga. Barulah berikutnya adalah obat. Contoh kencing manis, saya dulu ingat sekali Prof. Saya mengatakan terapi kencing manis yang pertama edukasi, kemudian pola dietnya diatur, diperbaiki, ya penyebabnya apa itu. Kemudian olahraga, lakukan selama kalau pertama kali menemukan kencing manis itu lakukan 3 hal ini dulu pada pasien. Kemudian pasien disuruh kontrol lagi 3 bulan kemudian. Bila ternyata masih tinggi, ya kan, belum normal gulanya, maka diperpanjang lagi 3 hal tadi itu. Bila sampai tambahan 3 bulan itu masih tinggi, barulah dengan obat-obatan. Tetapi ingatkan pada pasien, 3 hal tadi itu tetap harus dilakukan. Jadi memahami, kemudian melakukan olahraga, dietnya yang baik, dan olahraga. Tidak bisa menggantikan, obat tidak bisa menggantikan 2 hal tadi itu, ya. Jadi harus tetap dilakukan, dan ini pedoman Perkendi, pedoman endokrin itu juga tetap itu. Jadi ya sampai sekarang ini. Hanya saja maaf ya, mungkin beberapa oknum dokter misalnya ya sesama kita ini mengatakan ya sudah Bu, kalau nggak bisa diet nggak apa-apa, yang penting obatnya jangan lupa, insulinnya jangan lupa. Lah, itu jadi orang akhirnya codependent ya namanya, kita jelomprongkan orang pasien, tetap nggak bisa, Ya. harus 3 itu, kalau tidak maka terbuktikan sekarang ini baik hipertensi maupun kencing manis, pasien awalnya hanya minum 1-2 obat saja, setelah berlangsung lama maka obat ya begitu Iya dok. dok. Dok boleh kasih bocoran nggak dok? Eh, Dokter ritual paginya apa dok? Kalau ritual pagi bangun tidur kopi. Kopi. Kemudian barulah olahraga ya. Olahraga yang kalau memang uh, waktunya mepet gitu, tetap saya sempatkan olahraga. Squat, ya, push up, begitu dok. Jadi ya, ya.
Kemudian barulah ya kepentingan pribadi, mandi dan sebagainya, baru ngantar anak sekolah, itu loh. Boleh nggak pesan Dan nih? Ini puasa dok kan ya, puasa dong. jangan Iya. sarapan dok ya dok, nggak sarapan ya, sarapannya hanya Tapi kopi dia aja. boleh minum ya dok ya. Iya. Iya, Jadi ini kan tanggal 31 ini pas kebetulan sekali ya, iya. mengawali besok tanggal 1 2023. Kira-kira dokter punya punya pesan nggak sih dok untuk kesehatan? Gimana kita merubah apa supaya kita bisa lebih sehat tahun depan tuh lebih baik? Ada pesan nggak kira-kira dok atau ada tipsnya? Iya. Saya sih mencatat WHO ya, atau filsuf dari Jerman ya, mengatakan bahwa health is nothing, without health everything is nothing. Jadi kesehatan itu tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi penting ketika kita merasa sehat, kondisi sehat. Tapi kesehatan itu, tanpa kesehatan segala sesuatunya tidak menjadi apa-apa lagi, tidak berarti apa-apa ya. Karena itu tahun depan itu kata orang resesi, krisis semuanya ya. Kita bisa menghadapi semua itu kalau kita kondisinya sehat ya. Kalau tidak sehat, maka apa yang kita investasikan, kita perbuat itu menjadi sia-sia belaka. Karena itu harus dijaga kesehatannya jadinya. Dan bahaya yang mengancam ke depan itu adalah dari sisi kesehatan adalah penyakit tidak menular, penyakit karena pola hidup dan pola makan. Saya sudah pernah mengalaminya, karena itu saya tidak berharap terjadi pada orang lain. Jadi, dan solusinya ternyata sangat mudah sekali. Ya. Justru kita melakukan intermittent fasting, puasa, tidak sering makan, ya. Kemudian melakukan yang sekarang ini kan banyak makanan berkarbohidrat ya. Kita hidup di hutan karbohidrat sekarang ini, sangat luar biasa, mengerikan. Jadi ya, dan itu kita perlu jaga, ya. Baiknya diet rendah karbohidrat, karena kalau Anda dietnya tinggi karbohidrat, maka konsekuensinya ini berhubungan dengan kalori, maka Anda harus banyak gerak, jauh lebih banyak bergerak. Tadi sempat disebutkan, dokter, ya saya makan bebas, yang penting saya berolahraga. Ini nggak seimbang loh olahraganya. Jadi saya ingat pada satu postingan saya, contoh saja untuk satu piring nasi pecel itu untuk menghabiskan energinya kita perlu berolahraga sepeda selama 2 jam ya, dengan kecepatan 20 km per jam ya. Kira-kira Padahal itu kan konotasinya sehat dok ya. Pecel kan iya. oh nasi dok. Nasi pecel dong. Pecel itu sendiri karbonnya tinggi loh dok. Jadi nasi Pecel itu pecelnya, karbonnya bumbu tinggi. pecelnya, terus Ya, kemudian peyeknya atau kerupuknya, ada perkedel, ya, ada jagungnya, ya ke semua karbohidrat. Karena itu membakarnya juga butuh energi yang besar. Jadi bukan mager. mesti Ya. Karena itu kok sepeda ada berapa konsekuensinya. Berarti sepedanya kalau nggak salah kemarin 2 jam dengan dua 1 jam dengan kecepatan 20 km pecel per doang. jam ya. Jadi satu porsi nasi pecel. Setelah sepedaan pit stopnya nasi pecel lagi. Ya. Nah, ini ya jadi pilihlah diet yang memang tidak menimbulkan obesitas ya. Kemudian perubahan olahraga lakukan teratur sesuai dengan kemampuan, mulailah dengan hobi yang Anda sukai dulu, barulah diatur untuk membentuk otot, karena otot sangat penting sekali, otot yang gede, otot yang maksudnya banyak jumlahnya, itu akan energinya akan terserap di situ, jadi lebih aman meskipun kita kelebihan kalori, ternyata ya, pada batas tertentu tapi ya, jadi itu. Sekali lagi pola itu manajemen stres. Kalau kita diet karbohidrat tinggi, sebenarnya itu menimbulkan stres baru bagi tubuh kita. Di luar dari stres pikiran ya, stres fisik kita juga sangat tinggi. Jadi gula yang tinggi itu stresor bagi tubuh kita. Pikiran kita jadi tidak tenang, selalu ingin mencari craving ya.
selalu mencari gula lagi, gula lagi. Gula dalam hal ini adalah karbohidrat itu. Jadi bahkan ada yang mengatakan gula itu equal dengan melekatnya di otak, sama dengan morfin, sama dengan narkoba. Sangat sulit untuk melepaskannya. Karena itu lakukan perubahan-perubahan pola hidup sehat. Satu lagi dok, terserahlah diet apapun, pola hidup apapun adalah ada parameter sindroma metabolik yang harus diukur. Yang pertama adalah lingkar perut tidak boleh buncit, ya. Terserahlah diet apa, lakukan apa, bagaimana mengurangi perut buncit ini, ya. Yang penting itu. Jadi perut laki-laki tidak boleh lebih dari 90, perempuan tidak boleh lebih dari 80. Lebih dari itu hati-hati. Itu adalah awal dari sindroma metabolik. Kemudian tekanan darah harus diukur secara teratur. Tidak boleh lebih dari 130/85. Ini dari International Diabetic Federation. Ya. Kemudian gula darah kurang dari 100 untuk gula darah puasa. Usahakan di situ. Ya, bahkan pada kelompok ketofastosis kurang dari 80. Ya. Kemudian lakukan cek lab untuk trigliserida tidak boleh dari 160. Ya. Jadi ya. Kemudian HDL-nya pada laki-laki itu harusnya di atas 40, perempuan di atas 50. Jadi lakukan cek laboratorium yang relatif murah lah. Gula darah, trigliserida, HDL. Itu saja parameternya. Jadi ketika 5 parameter tadi itu tidak terpenuhi, maka dicari tahu penyebabnya apa. Bisa pola makan, bisa pola olahraganya kurang, kemudian pola geraknya kurang, atau pola manajemen stresnya yang salah. Nah itu. Jadi saran saya simple kok hidup ini. Jadi itu saja yang nggak usah mahal-mahal pun bisa dilakukan oleh kita semua. Dan ini saya berharap jadi resolusi bagi kita semua